Orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya biasanya tidak disukai. Mereka biasanya kehadirannya tidak diinginkan. Kenapa? Karena manusia itu kan makhluk sosial. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Karena itu kita harus bisa meningkatkan rasa peduli kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya empati atau kepedulian itu apa sih? Jadi empati atau kepedulian itu gini, bagaimana kita ini merasakan apa yang orang lain rasakan atau orang lain alami, dan bagaimana juga kita memberikan respon yang tepat, jadi sesuai dengan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bagaimana caranya kita meningkatkan rasa peduli kita? Yang pertama, kita mesti bisa peka terhadap perasaannya orang lain. Dari mana kita tahu? Kita bisa tahu perasaan orang lain lewat raut wajahnya, dari cara bicaranya, dari bahasa tubuhnya. Makin dekat kita sama seseorang, itu kita makin mudah untuk tahu bagaimana kondisi hatinya. Saya tahu persis kapan suami saya lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, lagi happy. Saya tahu persis, dia nggak perlu cerita, saya pasti tahu. Nah, setelah kita tahu kondisi hatinya, yang kedua kita harus memberikan perhatian buat dia. Perhatian sepenuhnya. Apa sih, tanya aja, apa sih sebetulnya yang membuat dia sedih? Apa yang membuat dia senang? Apa yang membuat dia kesel? Kita juga harus jadi pendengar yang baik. Seperti yang sudah saya ceritakan di video yang ini, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Pada saat orang lain berbicara, jangan potong pembicaraannya, apalagi mengalihkan topik pembicaraan. Kalau dia butuh nasihat, kasih nasihat, tapi dengarkan dulu perkataan dia sampai selesai. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita sama dia. Yang berikutnya, kita ini kan ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Nah, tips yang keempat adalah kita harus bisa memperlakukan orang lain seperti layaknya kita mau diperlakukan sama orang lain. Kita kan senang dipuji, kita senang disapa, kita senang untuk kalau pada saat orang lain senyum sama kita. Kita senang pada saat diberikan perhatian, diberikan apresiasi. Lakukan hal yang sama juga buat orang lain. Jadi misalnya pada saat kita papasan sama orang lain, sapa, jangan pelit untuk nyapa, jangan pelit untuk senyum. Kemudian misalnya kita lagi mau naik lift ya, kemudian ada orang yang mau naik lift yang sama, jangan pura-pura nggak lihat terus tutup pintu liftnya. Aduh, itu nggak peduli banget namanya. Kita harus bisa tungguin orang itu sampai orang itu masuk, baru kita sama-sama naik ke atas. Itu kan kita menghemat waktunya orang itu. Saya pernah tuh waktu itu pada saat saya buru-buru mau masuk ke kantor, ada orang yang udah naik lift duluan. Saya udah lari-lari, dia pasti lihat saya lewat ekor matanya. Tapi dia nggak nungguin saya, dia pura-pura nggak lihat, pintu lift ditutup. Akhirnya saya harus nunggu agak lama lagi, nungguin dia naik, nungguin lift dia turun lagi. Jadi waktunya kan kebuang-buang. Nah, jangan lakukan hal yang tidak kita inginkan. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kita mau orang lain memperlakukan diri kita. Menghargai orang lain juga merupakan salah satu bentuk sikap peduli kita sama orang lain. Ucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan yang orang lain lakukan buat kita. Contohnya kalau ada pelayan yang di restoran, pada saat dia mengantarkan makanan, kita harus ucapkan terima kasih. Kasih senyuman yang tulus. Dengan begitu kan dia juga senang menjalankan tugasnya. Saya waktu di sebelah kantor saya itu ada satu kantin yang saya sering datang, food court gitu. Nah, saya suka ngobrol sama pelayan perempuan yang seringkali membereskan meja saya gitu ya, meja setelah saya selesai makan. Nah, terus saya cuma tanya aja tentang gimana keluarganya gitu. Saya tanya soal anaknya, dia seneng banget cerita tentang anaknya. Pembicaraannya singkat, tapi dia merasa diperhatikan dan dia merasa dihargai. Yang berikutnya, bersikap murah hati. Bentuk kepedulian kita terhadap orang lain juga bisa berupa materi. Seperti contohnya kasih tip untuk pelayan di restoran, atau mungkin kita belikan kopi untuk abang Gojek yang mengantarkan kopi buat kita. Apa aja deh, itu juga bentuk kepedulian kita. Cara lain lagi untuk bisa meningkatkan kepedulian kita adalah dengan jadi sukarelawan. Waktu dulu di kantor saya yang lama, saya pernah daftar jadi sukarelawan untuk membangun rumah-rumah orang yang tinggal di pinggiran kota. Sebagian rumah mereka udah bobrok. Lalu kemudian dibentuk tim sama kantor saya ini untuk bisa membantu mereka lah secara sosial. Kita sama-sama datang ke sana, kemudian bangun rumah mereka. Saya tertarik banget waktu ada program itu, langsung saya daftar.
Ternyata hari itu saya pergi ke sana, terus saya bantuin untuk ngecat gentengnya mereka. Bukan di atas genteng ya, tapi sebelum dipasang gentengnya saya cat gitu. Seharian saya panas-panasan ngecatin genteng, tapi happy banget rasanya karena bisa melihat wajahnya mereka yang seneng dibantu sama kita gitu. Seharian itu buat saya seneng banget deh pokoknya. Nah, jadi itulah bentuk kepedulian kita juga. Kalau ada kesempatan untuk jadi sukarelawan dalam bidang apapun itu, daftar deh. Coba rasain, kamu juga bisa jadi happy karena kamu membantu orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian kita buat orang-orang di sekitar kita. Saat kita memberikan perhatian, saat kita memberikan waktu, saat kita memberikan telinga kita untuk mendengar, saat kita peduli sama orang lain, itu kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Hidup kita jadi memberi arti buat orang-orang di sekitar kita. Mulai hari ini, ayo kita sama-sama meningkatkan rasa peduli kita. Dan sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, saya mau kasih satu quote dari Mother Teresa. Mother Teresa bilang gini, kita tidak dapat melakukan hal-hal besar di dunia ini. Kita hanya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mudah-mudahan video hari ini bisa jadi inspirasi buat kalian.